Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini awal November kita, Selasa 1 November 2022. Dan kita akan membahas topik yang kemudian ini memang terus diperbincangkan karena memang ini terkait dengan analog switch off atau ASO begitu yang informasinya akan dimatikan pada 2 November 2022 per pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah atau dini hari nanti begitu. Nah, kami informasikan dulu bahwa digitalisasi penyiaran sesuai dengan perintah undang-undang yakni pasal 72 Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian mengubah Undang-Undang nomor 32 tahun 2022 tentang penyiaran. Terdapat 222 wilayah yang akan migrasi ke TV digital pada 2 November dan peralihan akan dimulai secara bertahap karena masih ada beberapa hal yang harus disiapkan. Wakil Presiden Indonesia, K.H. Maruf Amin pun juga sudah menegaskan bahwa akan menyatakan penghentian siaran televisi analog switch off tidak perlu ditunda karena Indonesia sudah lama tertinggal dalam menerapkan penyiaran televisi secara digital. Nah, sejumlah koordinasi telah dilakukan pemerintah bersama dengan stasiun televisi swasta dan juga lembaga terkait begitu. Nah, apa yang kemudian harusnya kita pahami perbedaan antara TV analog dan juga TV digital? Kenapa secara urgensi kemudian Indonesia harus beralih ke TV digital? Dan jika di rumah pemirsa masih menggunakan TV analog, apa yang harus dilakukan begitu? Karena memang ada informasi bahwa kita harus membeli satu alat, yaitu yang dinamakan dengan set-top box. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan dan harganya berapa begitu nominalnya, dan bagaimanakah pengawasan-pengawasan yang akan dilakukan oleh Balai Monitor FSR kelas 2A Palu dan juga dari KPID sendiri. Telah hadir bersama saya dua narasumber yang akan membahas pertanyaan saudara begitu, dan juga tentunya pertanyaan kita semua pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah nanti akan dimatikan yang namanya TV analog. Hadir bersama saya Insinyur Adli Arsyad STMH, beliau merupakan Ketua Tim Monitoring Evaluasi SFR dan Alat dan Perangkat Telekomunikasi dari Balai Monitor SFR kelas 2A Palu, dan juga hadir bersama kami Dr. Andus Indra Ayosfidar MAP, beliau merupakan Komisioner KPID Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat malam, selamat datang Bapak-Bapak. Ya, selamat malam Pak. Ya, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Baik. Dan juga pemirsa, kami sedianya sebenarnya memang mengundang pihak dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, namun pihak dari Kominfo Persandian dan Statistik tidak berkenan hadir begitu pada malam hari ini dikarenakan juga ada satu tugas yang harus dijalankan oleh para pejabat yang ada di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Kami membuka line interaktif untuk Anda yang bergabung bersama kami di Bicara Langsung malam hari ini, dan kami akan jalankan dialog kami hingga pukul 7 malam nanti. Saya akan langsung berbincang bersama dengan dua narasumber saya, Pak Adli dulu. Pak Adli kan sebenarnya awalnya kita tahu di periode Agustus ya Pak ya? Informasi pertama. April. Ya, kemudian Agustus untuk tahap kedua begitu. Tahap kedua. Nah, ini kenapa kemudian harus mundur lagi nih di 2 November? 2 November pukul 00. Bukan mundur di 2 November, tapi batas akhir dari sesuai dengan Undang-Undang CK yang telah tertuang di pasal 60A. Artinya di 2 November itu nantinya atau sebentar itu Pak semuanya akan mati begitu, beralih? Ya, seharusnya semua sudah mati off air. Karena di tanggal 2 November itu semua perizinan terkait dengan ISR maupun IPP dari perangkat pemancar televisi itu sudah off air secara otomatis. Sebenarnya urgensi apa yang kemudian Pak Indonesia itu harus beralih ke TV digital begitu? Kita sebenarnya sering bicara ini begitu. Kita sering komunikasi tentang hal ini ya. Bahkan sebenarnya sudah sering dibuat sosialisasinya, edukasinya begitu Pak ya. Namun kali ini mungkin ada penguatan kembali dari Balmon sendiri begitu. Kenapa kemudian Indonesia atau kita secara urgensi harus beralih ke TV digital Pak? Oh, jadi begini Pak, terkait dengan teknologi digital ini termasuk dengan penyiaran ini, kita sebenarnya sudah seperti kita sampaikan tadi bahwa kita sudah tertinggal. Kita coba lihat Jepang, dia 2017 itu sudah migrasi ke analog. Kemudian di Korea Selatan juga di 2012 malah sudah selesai ASO-nya. Kemudian tetangga kita Malaysia dengan Singapura itu di 2019 sudah selesai. Kemudian menyusul dengan Vietnam dengan Thailand itu di 2021 kemarin. Kita sekarang baru mau memulai untuk switch off analog ke digital. Apa yang mendasari hal ini kita lakukan? Banyak sebenarnya yang perlu kita dapatkan dari perubahan ini. Yang pertama itu sesuai slogan-slogan yang kita seperti ada boneka ini Modi itu,
kita ada itu bersih gambarnya, jernih suaranya. Canggih itu teknologinya canggih juga, teknologinya. Itu sebagian kecil dari keuntungan kita ketika beralih ke teknologi digital, televisi digital. Tapi ada keuntungan besar yang kita akan dapatkan nantinya. Di mana kita ketahui sekarang bahwa dengan pemancar televisi dengan teknologi analog itu, sesuai Permen 31 tahun 2014 itu menyediakan sangat besar kanal frekuensi, yaitu hampir 41 kanal dipersiapkan untuk seluruh stasiun televisi yang ada di Indonesia untuk menduduki, untuk memancar. Karena dengan sistem analog itu, pemancar televisi itu dia harus menduduki satu kanal. Kemudian misalnya TVRI dia harus menggunakan kanal, misalnya kanal 21, 22, nanti RCTI 23, mungkin SCTV dan seterusnya. Jadi semua pemancar televisi harus ada ruang-ruang tertentu. Nah, ketika beralih ke digital, yang 41 ini bisa kita efisiensi menjadi 22 saja. Jadi untuk misalnya Sulawesi Tengah ini ada 14 pemancar televisi dengan 3 pemancar televisi untuk siaran bus digital, itu sudah bisa merakup semua televisi yang sudah standby bersiaran digital analog sebelumnya menjadi siaran digital. Jadi berapa besar efisiensi yang bisa dilakukan. Efisiensi yang paling besar manfaat yang paling besar kita bisa dapatkan juga adalah kita kan masuk sekarang Indonesia sudah masuk ke digital, teknologi digital. Itu harus diantisipasi dengan tentunya pemerintah melihat peluang teknologi digital ini, semua aspek kehidupan sudah masuk ke menggunakan alat-alat digital, sehingga diperlukan ruang frekuensi untuk menduduki penggunaan kecepatan internet berkecepatan tinggi. Nah, di mana dialokasikan itu adalah di mana setelah migrasi analog ke digital ini, maka efisiensi frekuensi tadi itulah yang diperuntukkan untuk biasa sebut 5G, kan sekarang sistemnya 4G. Nanti 5G itu akan menempati slot-slot yang sudah terkosong tadi karena sudah beralih ke digital. Itulah dimanfaatkan oleh teknologi 5G untuk menggunakan internet kecepatan tinggi. Dengan kecepatan tinggi ini, maka tentunya akan mendongkrak perekonomian masyarakat Indonesia, karena otomatis akan menciptakan lapangan kerja yang begitu besar. Seperti itu. Jadi privilege-nya, benefit-nya akan banyak sekali dirasa dengan kita peralihan dari TV analog ke TV digital begitu. Bahkan efisiensi tadi sudah ditekankan oleh Pak Adli, ini akan menjadi efisiensi untuk terutama kanal nanti akan kita kanal frekuensi begitu. Baik, saya ke Pak Indra dulu, Komisioner KPD Sulteng. Pak Indra, kalau dari KPD Sulteng pun juga kita pernah bertemu beberapa kali begitu, Pak. Ya, dan ini pun juga sudah disuarakan begitu. Bahkan sempat kita di satu tempat juga mengundang para lurah dan camat pada saat itu, Pak. Apa yang kemudian akan menjadi penguatan kembali per 2 November nanti kita harus sudah beralih ke ASO begitu, Pak? Ya, memang saya menyambung aja bahwa tadi itu memang bukan karena diundur, memang dalam untuk peralihan ini kan ada 3 tahap. Oke, jadi tidak ada pengunduran, ada 3 tahapan. Gong terakhirnya itu di 2 November. Jadi kalau hitungannya itu sebentar itu ya, pukul 00 ya. 00 ya, itu sudah harus. Jadi persoalannya itu kan kesiapan daerah. Ya, yang pertama kita lihat infrastrukturnya dulu bagaimana ya kan. Tapi kalau kami berkoordinasi dengan baik dari Kominfo maupun dari Bala Monitoring, memang kesiapan untuk perangkat itu sudah tidak masalah ya. Tinggal bagaimana masyarakat ini yang karena kan pasti akan kaget ya. Tiba-tiba nanti tidak ada siaran atau apa ya, tidak ada. Nah, kemarin itu di Jakarta itu melalui dari Menteri Kumham ya, Pak Mahfud MD yang Menko Polhukam gitu, Pak. Bersama dengan Menteri Kominfo itu menyampaikan bahwa di 2 November itu memang batas batas akhir untuk tapi tidak semua daerah akan siap ya toh. Nanti ada kalau tidak salah penjelasannya itu sekitar 600 lebih ya. Nah, itu 600 itu dia tetap menunggu kesiapan daerah. Ya, jadi nanti apakah Sulawesi Tengah dia masuk salah satu daerah yang menunggu kesiapan atau memang di sebentar ini pukul 00 itu sudah mati. Itu yang lebih paham itu di Bala Monitoring. Nah, kalau kami itu kan hanya untuk penguatannya itu seperti beberapa kali kita lakukan sosialisasi itu seperti yang kita pernah bertemu itu di salah satu hotel itu kan itu perangkat pemerintah ya. Mulai dari camat, kepala desa, lurah semua. Nah, itu kalau tidak salah itu yang gagas itu dari Bala Monitoring ya. Nah, kalau kami pada saat itu hadir juga. Kalau kami itu di kampus kita, baik di Untat maupun itu kita sudah melakukan sosialisasi soal ASO ini. Nah, tetap dalam sosialisasi ini kita tidak berjalan sendiri. Setiap kami melakukan itu
selalu menggandeng dari Balai Monitoring, Kominfo, begitu sebaliknya. Balai Monitoring membuat sosialisasi, penguatan, kami juga dilibatkan. Baik. Ya, gitu. Pak Indra, tadi bicara infrastruktur. Artinya kalau Pak Indra pun juga melihat nih, dari kacamata KPID, infrastruktur kita udah siap belum, Sulteng? Ya, sebenarnya ini kan soal ini kan infrastruktur kita kalau dari penjelasan dari kami sudah itu bahwa sudah siap untuk Kita sudah siap ya, untuk cuma beralih. persoalannya kan di masyarakat ini. Oke. Karena persoalannya kan untuk supaya mendapatkan itu kan punya alat bantu yang Set-top namanya box set-top namanya. box itu kan. Nah, ini kan belum persoalannya pembagian. Nah, ini sebenarnya yang kalau hadir dari Kominfo ini Ya. lebih karena sektornya lah dia itu. Leading sektornya adalah Kominfo Persadiaan karena Statistik ini begitu. memang di situ kan ada memang mau dibagikan secara gratis tapi ada ketentuan, Ya. ada kriteria-kriteria yang mana sih yang bisa berhak menerima. Yang tahap awal itu kan kalau tidak salah itu yang saudara-saudara kita yang kurang mampu, ya kan cuma mekanisme kita kurang Ya. tidak terlibat langsung itu di Kominfo atau bagaimana. Nah, yang berikutnya kami dari KPD supaya untuk masalah infrastruktur kami sudah sebulan sebelumnya kami menyurat ke lembaga-lembaga penyiaran terutama yang mendapatkan MOOC gitu ya. Multiplexing Ya, begitu. yang dapat Multiplexing itu. kita Kita sebut. sudah Ya. menyurat termasuk lembaga-lembaga penyiaran berjaringan kita sudah menyurat untuk progres menanyakan progres pembagian set-top box itu. Oke. Set-top box. Jadi kita ingin tahu sudah sejauh mana, ya toh. Nah, kalau umpamanya bagi warga masyarakat yang punya kemampuan itu bisa alat itu bisa Dibeli. bisa cuma dia kalau tidak salah pada saat lalu itu dikatakan bahwa itu alatnya itu sudah ada semacam atau lisensi apa SNI. 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 Ya, Harus ada logo SNI-nya Ya, begitu, ada Pak. logo itu. Baik. Dan ketika dari KPID sendiri bertanya kepada TV berjejaring begitu, Pak, untuk multiplexing itu jawabannya apa begitu, Pak? Mereka hampir kita sudah setelah menyurat kami koordinasi lagi tanyakan ya bahasa klasiknya mereka masih menunggu Oke. jawaban dari pusat. Tapi kami sudah memintakan bahwa karena apa? Kalau mereka membagikan kepentingan mereka juga Ya. kepada masyarakat juga kan. Ya. Gitu. Oke, dan informasi memang pada saat kami menyelenggarakan dialog ini di salah satu hotel, pada saat itu almarhum dari Kepala Stasiun TVRI Sulawesi yaitu Bapak Prasojo pun juga sudah siap pada saat itu. Bahkan kalau saya tidak salah ada pembagian yang sudah dilakukan oleh TVRI Sulteng juga pada saat itu. Ya, saya pemirsa mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0451 452 414. Mungkin Anda ingin bertanya, memang sedianya harusnya leading sektor Dinas Kominfo Persadiaan Statistik harus hadir. Namun kita cukup bisa nanti bertanya ke Balai Monitor. Siap, Jadi menjadi rekanan dari Kominfo begitu ya, Pak Adli ya. Iya, Pak. Oke, dan nanti dari Pak Adli dari Balmon bisa akan menjawab gitu pertanyaan dari pemirsa seperti apa, karena memang masih banyak yang bingung begitu Pak Adli. Banyak yang bertanya sebenarnya sederhananya kita memahaminya apa gitu Pak, fisik televisinya begitu ya, antara TV analog dan TV digital, apa yang harus kita bedakan begitu Pak dari fisiknya? Ya, jadi kita ketahui bahwa penggunaan set-top box itu diperuntukkan untuk televisi-televisi yang orang bilang televisi dulu atau tabung atau layar LCD. Ya, tapi untuk televisi yang sudah menggunakan teknologi terbaru atau di mana di televisi itu sudah ada teknologi DVB T2 atau digital video broadcasting second generation terrestrial, itu sudah bisa langsung tinggal melakukan share sehingga dia otomatis akan menangkap semua siaran digital di Sulawesi Tengah. Satu gambaran juga bahwa di Sulawesi Tengah ini kita bersyukur bahwa semua TV yang bersiaran analog di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya, ini Palu, Sigi dan Donggala itu sudah bersiaran juga dengan sistem digital. Jadi sekarang dia sudah bersiaran secara digital dan secara analog, dan jadi kesiapan untuk migrasi dari analog ke digital itu sangat siap sekali. Ya, tinggal tadi masalah set-top box tadi. Jadi untuk TV yang sistemnya lama atau TV LCD atau TV tabung itu tinggal beli set-top box. Set-top box itu kan banyak dijual di toko-toko untuk bagi masyarakat yang mampu beli ini kan. Karena nanti ada juga pendistribusian ke masyarakat miskin, yang mana dalam aturan yang saya dapat informasi bahwa yang berhak mendapatkan nanti set-top box itu adalah mereka yang tergolong dalam P3KE, yaitu prasarana percepatan penghapusan kemiskinan
apalagi saya lupa Ya. huruf E-nya itu. Ini di bawah sektor dari Kominfo yang punya data itu, Pak? Data itu Atau berasal dari Dinsos? kayak sepertinya dari dinas yang mengenai masalah masyarakat miskin Oke, ini. mungkin Dinsos begitu, Pak? Ya, DTKS-nya? Ya, datanya itu Ya. sudah diserahkan ke Kominfo. Tapi setelah dievaluasi dan dilakukan pendistribusian, ternyata masih banyak ditemukan data-data yang tidak valid atau tidak sesuai dengan data yang ada, sehingga data ini diserahkan kembali ke pemerintah daerah masing-masing yang mendapat ASO itu untuk dilakukan verifikasi dan validasi, dan kemudian data itu kita nanti diharapkan dikembalikan ke Kominfo untuk segera melakukan pendistribusian ke masyarakat yang betul-betul memiliki berhak mendapatkan set-top box tersebut. Kalau Balmond sendiri menjadi verifikatornya, Pak, untuk data? Oh, tidak. Kami sebenarnya dalam hal ini tidak terlibat langsung dalam masalah pendataan. ASO ini. Kami hanya mengawasi nanti ketika peralihan dari analog ke digital itu. Jadi stasiun-stasiun mana saja yang belum beralih ke digital, itu yang akan kami data dan kami akan laporkan ke pimpinan pusat untuk menunggu perintah selanjutnya. Apakah sesuai dengan aturan atau SOP yang berlaku. Seperti itu. Baik, pemirsa, jadi sebenarnya ini tidak ada penundaan begitu, karena memang tahapannya ini 3 tahapan, di April yang pertama, kemudian Agustus dan di November begitu. Ya. Tapi kalau kita melihat secara spesifik begitu, Pak Adli, Sulteng sendiri itu dari April, Agustus sudah ada yang dimatikan begitu? Untuk Sulteng sendiri belum ada yang dimatikan. Belum dimatikan. Ya, belum dimatikan. Karena tadi pendistribusian dari set-top box itu belum sepenuhnya ke masyarakat, sehingga dikhawatirkan nanti ketika dimatikan secara tiba-tiba analog ini, masyarakat yang belum menerima set-top box ya seharusnya ini tidak tahu harus menonton apa nantinya. Jadi sambil menunggu batas akhir dari 2 November inilah mungkin baru pelaksanaan mematikan itu. Jadi kita hanya di Balmond itu menunggu instruksi dari pimpinan pusat setelah kami laporkan hasil temuan kami. Jadi kami nanti ini sudah ada ditugaskan untuk memonitor semua stasiun televisi yang on air pada malam perahlian itu untuk disampaikan ke pusat dan menunggu perintah selanjutnya diapakan nanti. Berarti kalau kita bicara tanggal nih, Pak Adli, biar kita juga tidak multitafsir begitu, Pak, tidak salah pengertian. 2 November 00 artinya malam ini begitu, Pak? Atau besok, atau harusnya besoknya? Besok 2 menjelang tanggal 3. Menjelang tanggal 3. Jadi tidak di malam ini begitu, Bukan Pak? malam Oke, ini, jadi belum. kami sekali lagi tegaskan 2 November itu di pukul 00 artinya menjelang atau memasuki tanggal 3. Tanggal 3, ya. Berarti masih punya satu hari lagi. Satu hari lagi begitu ya, Pak Adli ya. Baik, saya kembali ke Pak Indra, Komisioner KPD. KPD sendiri nanti melakukan fungsi apa begitu, Pak? Artinya ya, ini saya juga nanti akan tanyakan sebenarnya konten-konten yang lebih variatif, tapi nanti di segmen berikutnya. Tapi ketika ASO ini harusnya dilakukan, ya kemudian dari April, Agustus, dan November begitu, Pak, menjelang tanggal 3, dari KPD bagaimana kemudian pengawasan yang akan dilakukan terus? Ya, kalau fungsi kami kan itu pengawasan di lebih titik beratnya di konten. Oke, tapi nanti mungkin kontennya nanti kita bahas begitu, Pak. Ya, di konten. Ya, cuma untuk supaya ini berlancar, jadi kita mau tidak mau harus terlibat juga dalam untuk perahlian ini. Ya. Tugasnya kami ya itu lebih untuk penguat atau sosialisasi, ya, disosialisasi kepada masyarakat bahwa kita sudah siap, ya, bukannya dari awal kan sudah disebutkan bahwa kita sudah tertinggal lah dari mau tidak mau kita harus terima, dan memang banyak juga kepentingan maupun keuntungan yang bisa dia peroleh. Memang makanya itu kami dari KPD itu selain untuk mengawasi dalam konten, ya, kita membantu dalam hal sosialisasi soal untuk penyebaran bahwa kesiapan kita untuk menghadapi perahlian ini, karena mau tidak mau. Ya, memang sekarang kan banyak pertanyaan, loh ini bagaimana ini soal set-top box-nya ini, di mana bisa dibeli, siapa yang sebenarnya yang kategori ini. Memang awalnya itu kan yang dari awal kita kan dari dinas sosial, ya. Harusnya Dinsos, karena DTKS-nya semuanya di Dinsos. Persoalannya kita di daerah kita sudah paham ya bahwa kita kan habis mengalami bencana. Kemudian COVID-19 juga. Ya, tapi yang anunya itu di bencana. Data-data itu sudah banyak yang berubah. Ya, begitu melakukan pengecekan kemarin, mana orangnya. Dan dalam pembagian itu dalam umpamanya saudara-saudara kita yang mengungsi, satu rumah biasanya sampai 4 kepala rumah tangga. Tidak mungkin satu rumah dikasih 4 tempat. Jadi itulah mungkin mungkin tinggal bagaimana dari Kominfo dengan dinas sosial atau apa. Begitu, ya. Tadi kalau saya bertanya ke Pak Adli, verifikatornya apakah Balmond terlibat? Nanti Pak Indra, ketika verifikator terlibat untuk pembagian set-top box secara gratis, apakah kemudian KPD pun juga dilibatkan, akan dibahas selepas jeda komersial break berikutnya. Tetap bersama kami di Bicara Langsung.
Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung. Kita masih membahas tentang analog switch off atau ASO yang per 2 November. Sekali lagi untuk tafsirannya adalah 2 November besok hari menjelang 3 November pukul 00. Itu kemudian akan dilakukan analog switch off sehingga kita diharapkan untuk beralih ke TV digital. Tagline dari TV digital adalah bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Tadi pun juga sudah dipaparkan bahwa efisiensi dari beberapa kanal pun juga nanti akan didapatkan menjadi benefit dan kemudian juga konten-konten akan sangat bervariatif. Yang nanti kami akan juga membahas apa yang kemudian akan menjadi fungsi pengawasan dari KPID terhadap konten-konten begitu. Bagaimanakah kemudian KPID terus melakukan pengawasannya. Kami juga membuka line telepon kepada Anda pemirsa yang bergabung bersama kami di 0451 452 414. Anda bisa bertanya, mungkin pertanyaan seperti set-top box didapatkan di mana, berapa harganya begitu, dan harus adakah logo SNI di dalamnya. Nah, ini bisa Anda tanyakan ke Balai Monitor Pak Adli Arsyad yang mewakili dari Balmon begitu. Saya kembali ke Pak Indra dulu. Pak Indra, ini kan kita masih bicara data begitu Pak ya, tadi sebelum kita break. Kalau KPID sendiri itu dilibatkan nggak Pak menjadi verifikatornya atau memang tidak sama sekali di luar area justru? Di luar area. Di luar area Pak ya. Oke, jadi sebenarnya datanya itu dari Dinsos. Ya, dari ya. Nah, tapi kemudian bagaimana Pak? Bapak memberikan saran agar pun juga pembagian set-top box ini bisa berjalan dengan baik, menyasar masyarakat yang memang kurang mampu begitu Pak. Ya, memang pada saat pertemuan-pertemuan sosialisasi muncullah pertanyaan itu. Bagaimana lah mereka tahu kan pingin tahunya itu soal kriteria. Kriteria ini yang mana sebenarnya yang berhak yang menerima. Nah, ini yang biasanya sering ditanyakan. Ya, ditanyakan ya. Nah, berkata awalnya itu di Kominfo juga dia mau membagikan juga tidak sembarangan juga ya kan. Dia harus koordinasi dulu karena data itu berasal dari dinas sosial. Nah, yang terakhir ini karena data kita banyak yang error ya, terutama di persoalan bencana itu kita melihat bagaimana persoalannya itu kan. Nah, Pak Indra, mohon maaf ditahan dulu. Saya ke penelpon pertama yang sudah bergabung. Selamat malam. Selamat malam. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Adin di Talise. Pak Adin di Talise. Silakan Pak Adin pertanyaannya atau pendapatnya Pak. Ya, artinya ini sebenarnya pertanyaan juga ini Pak. Ya. Ya, jadi begini Pak, ini TV di rumah saya sudah mendukung DVD T2 Pak ya. DVD T2. Ya. Kemarin waktu bulan April itu TV digital itu sekitar 20 bisa ditangkap Pak. 20 kanal Pak ya? Iya. 20 terus begitu awal Oktober kemarin tinggal 4 ini Pak. Ini bagaimana sebenarnya dia punya sinyal, apakah memang sementara ada perbaikan atau bagaimana ini Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adin di Talise. Terima kasih Bapak, selamat malam. Kami menantikan penelpon atau pemirsa yang bergabung bersama kami. Oke, jika belum ada saya kembali ke Pak Indra. Pak Indra, jadi lepas bencana banyak data yang error kemudian. Jadi KPD terus mensosialisasikan agar datanya ini bisa tepat sasaran begitu Pak ya? Iya. Oke. Info agar benar-benar betul-betul bahwa set-top box ini khusus yang masyarakat yang memiliki TV, istilah kalau juga TV jadul ya. Iya, jadul. Tapi kalau umpamanya TV yang sudah produksi sekarang itu kan sudah smart TV itu kan tidak perlu Android, seperti Pak Adin tadi itu. Oke, berarti TV smart TV itu tidak perlu lagi beli STB Pak. Tidak perlu lagi. Karena dia sudah Oke, jadi kita sederhananya pemirsa adalah ketika TV di rumah masih berbentuk tabung, ya itu adalah kategori TV analog begitu, Pak Adli ya, dan itu harusnya ada STB. Tapi ada juga yang TV-nya sudah kayak layar datar begini, LCD itu belum juga punya. Yang jelas sudah memiliki teknologi tadi itu DVB T2 itu. Baik. Pak Adli, ditahan dulu, mohon maaf, saya ke penelpon dulu sebelum akan dijawab dan dilanjutkan. Selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, baik, Bapak di mana? Dengan siapa? Dengan Pak Bobi di Marawola. Bisa diulang namanya, Pak? Pak Bobi di Marawola. Pak Bobi di Marawola. Pak Bobi, silakan dengan pertanyaannya atau opininya, Pak. Ya, terima kasih Pak Julius. Saya ingin bertanya kepada Pak Adli mengenai program pemerintah yang mendapatkan set-top box gratis. Karena saya baru menyimak dialog ini. Itu programnya seperti apa ya? Dan cara mendapatkannya seperti apa? Baik. Terus kemudian untuk siaran digital ini, siaran TV digital ini, untuk wilayah Sigi, coverage-nya itu sampai batas mana ya Pak ya? Kira-kira. Oke. Karena kan saya lihat iklan di TVRI, ada namanya aplikasi sinyal TV digital. Itu coverage-nya
sebatas di mana, Pak? Coveragenya ya. Kemudian saya bertanya lagi, Pak, mengenai siaran TV digital yang akan di-off pada tanggal 2 November. Berarti kalau saya menyimak tadi dialognya, tanggal 2 November itu baru merencanakan bahwa nanti tanggal 3 baru off gitu ya? Ya, tanggal 3.00 memasuki tanggal 3, Pak Bobby. Terima kasih di Marawola sudah bergabung bersama kami. Langsung Pak Adli, 2 pertanyaan dari Pak Adin di VDT 2. Kemudian T2 maksud saya, 20 kanal yang ditangkap, namun per Oktober hanya tinggal 4 kanal. Ini apa yang case-nya yang terjadi, Pak? Saya kurang paham juga terkait dengan televisi. Mungkin ada sistemnya yang harus di-search ulang karena sepanjang pengawasan kami, karena setiap hari kami juga mengawasi penggunaan TV digital secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa TV ini tetap memancar, TV digital ini tetap memancar dalam setiap saat. Itu pasti ada semua, kecuali satu yang kemarin di Agustus itu yang off air karena memang sebelumnya tidak ada siaran analognya di wilayah Kota Palu dan segitu, itu Kompas TV. Jadi Kompas TV itu awalnya kan ada di Kabupaten Donggala. Jadi kita arahkan untuk bergabung dengan TV yang MUX yang ada di Donggala. Jadi itu sepertinya sudah dia mengarah ke sana sehingga dia off sekarang. Tapi untuk 19 stasiun yang lain, ada 19 sekarang kanal yang itu tetap on air sampai ini. Karena di tempat kami saya monitor sepanjang hari itu masih ada siaran gitu. Jadi kemungkinan di peralatan TV mungkin Pak Adi itu ada mungkin kesalahan atau error yang perlu dilakukan search ulang barangkali atau bagaimana. Jadi search-nya lewat remote begitu, Pak? Remote aja search ulang barangkali untuk mendapatkan siaran itu atau ada pengaruh mungkin antenanya atau apa dari itu perlu di. Jika misalnya Pak Adin agak kesulitan ini harusnya menghubungi siapa gitu, Pak Adli? Mungkin teknisi televisi yang biasa, ya, karena itu kan tinggal cari-cari aja, Pak. Karena kalau di Balmond sendiri kan tidak sampai untuk persoalan teknis untuk membantu masyarakat dalam mencari siaran televisi. Teknisi televisinya begitu ya, atau teknisi siarannya yang harusnya dihubungi oleh Pak Adin begitu ya. Kemudian dari Pak Bobby di Marawola, ini program pemerintah STB gratis, kita sebenarnya sudah bahas begitu. Ini maksudnya di ranahnya Dinsos begitu, Pak. Tapi dari Balmond sendiri tidak menjadi verifikator, Pak ya? Tidak menjadi verifikator. Nanti mungkin kita akan undang Dinsos begitu ya. Kemudian siaran digital wilayah Sigi coveragenya sejauh mana, Pak? Jadi untuk siaran TV digital Palu dan untuk wilayah 1 kan wilayah 1 itu Palu dengan Kabupaten Sigi. Hasil pemantauan teman-teman kami di lapangan karena kebetulan kita di bagian pengawasan dan pengendalian itu kemarin kita naik sampai di perbatasan pintu masuk ke Kulawi itu kita masih dapat siaran itu. Kami hanya menggunakan televisi kecil dan dengan antena di atas mobil. Dan kita dapatkan gambar yang sangat bagus. Kemudian ke arah Bangga itu, di Bangga Mentok Pundara yang pernah banjir besar itu, di situ tangkapan siarannya cukup bagus sekali. Kecuali di daerah sebelum masuk naik ke Kulawi itu, di daerah, saya lupa nama daerahnya itu, yang sebelum masuk ke daerah Bangga itu ada sedikit blind spot di daerah itu. Mungkin karena pengaruh antena kami yang tidak terlalu peka terhadap signal televisi siaran digital, sehingga siaran itu kami tidak dapat. Tapi saya yakin di daerah itu semua bisa didapat karena daerah Kulawi sendiri karena mungkin areanya cukup tinggi sehingga siaran itu bisa kita dapatkan. Kecuali kalau sudah masuk di Kabupaten Bola Papu ke atas itu kami sudah tidak dapatkan siaran gitu. Tetapi konsentrasinya di Sulteng itu nanti di Palu Sigi Donggala dulu, Pak? Wilayah 1. Wilayah 1 ya. Wilayah 1 itu Palu Donggala, kemudian di wilayah 2 Donggala. Palu Sigi Donggala. Kalau Donggala itu wilayah Palu Donggala saja. Ya. Palu Sigi wilayah 1. Kalau untuk Donggala? Donggala wilayah 2. Wilayah 2. Masing-masing kabupaten lainnya itu ada sampai 9 wilayah semuanya untuk seluruh Sulawesi Tengah. Ini konsentrasi per 2 November semua wilayah. Semua wilayah yang pernah ada siaran TV analog. Jadi tidak ada lagi pemetaan wilayah 1 ibu kota. Tetap ada pemetaannya, cuma tidak ada pemetaan untuk mematikan semua. Tapi yang menjadi prioritas itu yang ada analognya aja kan. Yang ada analog itu hanya wilayah di Palu, Donggala, Sigi. Bukan Parigi. Parigi. Tapi Parigi kan sekarang sudah bersiaran digital juga. Jadi analognya sudah tidak ada. Ada yang ingin ditambahkan Pak Indra terkait pemetaan mapping begitu dari coverage yang akan dilakukan ASO? Ya, jadi saya dulu yang soal pendistribusian dulu. Yang selirik sektor itu pembagiannya di Kominfo. Harusnya bukan Dinsos, Pak ya? Bukan, Dinsos itu hanya data. Karena mereka menangani soal itu. Data dari Dinsos. Dari data ini didistribusi ke Kominfo yang melakukan pembagian STB jadi secara gratis. Jangan nanti besok, ini ada datang ke Dinsos nanti. Apa ini? Kami itu jadi di Kominfo yang itu. Selain di Kominfo itu, di pembagian set-top box itu diwajibkan juga kepada lembaga-lembaga penyiaran
yang yang berjaringan yaitu Ya. Sepertinya TVRI TVRI ya, ya. wajib, wajib. dia wajib. Karena kita MUX juga. Dia wajib itu. Makanya kami meminta menyurat progresnya sudah sampai di mana pembagiannya ke teman-teman lembaga penyiaran itu. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi di teman-teman di lembaga-lembaga penyiaran sudah ada kewajiban untuk mereka soal teknisnya itu tetap dia mengacu di Kominfo dengan berkoordinasi di Kominfo dengan Dinas Sosial. Baik. Nah, seperti kemarin kita di pertemuan dengan masih ada Pak almarhum ya dari teman-teman kita di lembaga penyiaran dari MMC itu kan dia membagikan di wilayah Marawola, daerah Siga apa semua dia bagikan masing-masing supaya tidak terjadi tumpang tindih. Betul. Kalau tidak diatur nanti tumpang tindih. Hanya yang untung satu wilayah saja. Ya. Karena mungkin mau cari yang dekat-dekat kasihan kan beberapa ya. Jadi itu saja. Terus untuk soal itu masalah pemetaan wilayah itu kan itu lebih leading sektornya di Balmon itu ya. Kita kalau KPD akan membantu dan setelah ini nanti dia di konten lah kita akan karena akan tumbuh. Baik. Lembaga-lembaga penyiaran akan di era digital ini akan tumbuh banyak ya kan. Ini saya akan langsung masuk aja Pak Indra. Artinya konten pun juga akan semakin kaya, beragam, bervariatif begitu. KPD sendiri ini akankah menjadi salah satu kewaspadaan begitu Pak Indra ketika banyaknya konten yang kemudian akan kita bisa nikmati begitu? Ya, otomatis karena ini kan sudah di era digital kan sudah serba canggih lah, ya toh. Nah, tapi kita tetap berpikiran positif bahwa teman-teman di lembaga penyiaran itu sudah punya ada rambu-rambu yang mana harus mereka produksi untuk diberikan kepada masyarakat. Memang yang akan muncul itu ya kita harus melihat perkembangan yang sekarang, ya toh. Nah, kalau kita melihat tanpa ada rambu-rambu itu agak repot nanti. Rambu-rambu diatur oleh KPID? Iya, di namanya P3SPS. Nah, insya Allah ini kita tanggal 6 sampai tanggal 9 itu kita Rakornas ya, seluruh Indonesia KPD. Ya, itu ada 3 topik yang akan termasuk untuk di era digital ini, terutama menyangkut konten-konten lokal di era digital ini. Yang menjadi topik-topik pembicaraan di Rakornas nanti. Akankah ini akan semakin jadi sarana terbuka begitu, Pak Indra? Kita bisa menikmati konten apa saja begitu, Pak? Iya. Ini sudah di era terbaru sudah makanya akan terjadi istilahnya di lembaga itu persaingan yang sehat. Ya toh, karena kita harus berprinsip bahwa masyarakat akan memilih siaran yang betul-betul dianggap ini yang betul. Ya toh? Nah, kalau umpamanya asal buat kami punya prinsip bahwa akan ditinggalkan oleh pemirsanya. Ya toh? Nah, kami tetap percaya kepada teman-teman lembaga penyiaran itu. Mereka sudah siap lah untuk konten-konten di era digital ini. Tadi disebut adalah rambu-rambunya P3 SPS. Ya. Filterisasi tentunya akan dibuat seketat mungkin begitu untuk Indonesia. Karena kita pasti paling tidak ada kultur yang harus kita jalani begitu. Saya akan dijawab itu Pak Indra. Kita ke penelpon dulu. Selamat malam. Selamat malam. Bicara langsung. Selamat malam. Iya, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Askari di Padende, Marawola. Wah, dari Marawola kembali. Pak Askari, silakan. Apa yang ingin ditanyakan atau menjadi opini Anda, Pak? Iya, terima kasih nih. Memang kalau kita pikir teknologi ini harus memang kita aplikasikan di kehidupan. Tapi kita pikir-pikir dulu, apakah masyarakat ini umumnya sudah siap menerima ini programnya? Ya. Iya, apalagi mereka yang di pelosok-pelosok, Pak. Mungkin dalam suasana perekonomian yang belum menentu begini, saya rasa masih sulit, Pak, untuk diterapkan. Jadi mungkin ada jalan-jalan lain atau solusi yang terbaik dari pihak-pihak KPID atau Balai pemerintah. Monitor. Iya, minimal bisa mengakses ke desa-desa yang terpencil lah. Nah, itu yang paling saya sarankan. Terima kasih nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat baik sekali begitu ya. Apalagi kita memang masih setelah gempa 2018 kemudian juga pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi nasional memang sampai saat ini pun juga masih terus menjadi tantangan kita. Jadi ada filter, Pak, karena budaya Indonesia kan kulturnya pun juga kuat begitu, Pak. Dari segi konten akan ada filter yang sangat ketat sekali nanti. Iya, walaupun tidak ada digital atau apa tetaplah kalau namanya ada namanya P3 SPS itu ya. Kalau P3 itu kan pedoman perilaku maupun standar. Jadi ada 2. Jadi P3-nya itu dia untuk filternya untuk dia kalau orang membuat produksi.
yaitu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu diatur. Berapa sekian pasalnya itu diatur. Nah, kalau SPS-nya itu dia sudah produksinya sudah keluar yang mau disiarkan. Jadi sebelum mereka untuk membuat satu konten atau apa, mereka sudah ada pegangannya di situ. Oh, ini yang tidak boleh, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Nah, makanya dengan lahirnya era digital, TV digital itu akan tumbuh lembaga-lembaga penyiaran, karena yang dapat kami informasikan bahwa yang rata-rata tidak hanya yang baru mau mendaftar ya, malah yang sudah ada itu dia matikan dulu, dia menunggu nanti tunggu digital lah, supaya salah satu kali dengan infrastrukturnya dia supaya satu kali jalan. Jadi makanya itu di KPI Pusat itu yang sudah di data yang mendaftar itu sudah hampir 100 lebih lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran ada 100 lebih yang sudah mendaftar. Itu jadi nanti tidak menutup kemungkinan nanti di Palu akan banyak lahir, karena nanti kan banyak kanal-kanal kosong tadi itu kan harus itu kesempatan lah. Pak Indra melihat artinya persaingan kita semakin kompetitif begitu, tetapi kemudian harusnya sehat begitu nanti lembaga penyiaran. Makanya kalau KPD itu kan supaya kan KPD itu kan kita punya ada image kita loh, ini KPD ini kan kerja cuma mengawasi, menegur begitu kan. Nah, kita akan merubah image itu lah, bahwa kita akan kalau memang ada pelanggaran ya, itu wajib lah kita berikan. Tapi apa yang dihasilkan oleh lembaga penyiaran itu ada suatu yang baik, kita harus mengapresiasi. Harus support itu. Ya, apresiasi salah satu dengan memberikan penghargaan-penghargaan. Seperti kita membuat KPI Award atau apa, ya kan. Ini kan kalau saya tahu di periode saya sebelumnya kan, kalau tidak salah TVRI dapat 3 kalau tidak salah kategori itu ya. Ya, apresiasi akan diberikan kepada konten-konten yang jadi baik kita begitu. Tidak mau harus menegur, harus tidak. Kita harus memberikan. Capek juga kalau terus memberikan teguran gitu, Pak. Ya, salah satu. Baik, kerja keras dari KPID nanti akan dilihat begitu dari migrasi ke TV digital. Saya kembali ke Pak Adli. Pak Adli, pertanyaan dari Pak Askari langsung dijawab saja. Masyarakat ketika panik nih mungkin situasinya begitu, Pak ya. Oke, kita nggak tahu di lapangan. Kita bicara banyaknya daerah, desa begitu, Pak. Masyarakat bagaimana kemudian kesiapannya? Jika tidak siap, adakah hal-hal lain yang menjadi alternatif dari leading sektor masing-masing? Iya, jadi saya kira kesiapan masyarakat ini kan intinya kan ketika masyarakat itu sudah memiliki perangkat televisi apa dan sebagainya, tinggal menyiapkan saja set-top box-nya aja, karena itu aja sebenarnya, karena dari STB itu dia akan mendapatkan kualitas gambar dan suara yang sangat jernih lagi nantinya. Jadi kualitas menonton, apalagi nanti ini kan menjelang November ini ada Piala Dunia, itu semua masyarakat bisa menikmati siaran secara menyeluruh, dan jumlah siaran juga akan bertambah karena dengan sistem digital ini stasiun-stasiun televisi yang mengisi mux-mux yang tersedia di Sulawesi Tengah itu cukup banyak. Jadi beda dengan analog kemarin itu hanya terbatas sampai 14, sekarang sudah sampai 19 siaran yang bisa kita nikmati. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lah terkait dengan perubahan teknologi ini, karena banyak sekali keuntungan yang kita bisa dapatkan dari sistem migrasi analog ke digital. Kalaupun misalnya masyarakat karena ketidaksediaan biaya atau anggaran, tapi kalau dia sudah masuk dalam daftar apa tadi itu yang P3KE itu, maka insya Allah suatu saat akan mendapatkan distribusi STB untuk mendapatkan siaran televisi. Dan langkah yang lebih jauh dari tapi apalagi namanya perubahan migrasi ini tadi akan bisa tersedianya nanti stasiun-stasiun televisi baru di wilayah-wilayah untuk perluasan untuk wilayah yang tidak terjangkau selama ini stasiun pancaran televisi analog. Nah, jadi itu kemanfaat lain daripada TV digital ini, jadi bisa menjangkau karena wilayah Sulawesi Tengah ini sudah dipetakan menjadi 9 wilayah, itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2019 itu sudah dituangkan di situ. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan adanya perubahan teknologi, karena manfaatnya yang kita bisa rasakan itu sangat luar biasa nantinya. Baik, karena tadi pun juga paparan di awal, di segmen awal sebenarnya kita udah ketinggalan begitu Pak. Pak, kita berkaca juga dari negara tetangga Asia Tenggara, Thailand, Malaysia pun juga sudah duluan begitu. Bahkan yang terakhir adalah Vietnam sendiri begitu Pak ya. Sebenarnya kita adalah negara yang lebih mungkin harusnya selangkah lebih maju. Kita baru mencobanya di 2022 ini begitu. Pak Adli, pertanyaannya selanjutnya adalah Pak Adli, dari Balmond sendiri akan terus melakukan pengawasan tentunya, controlling akan terus dilakukan. Dan Pak Adli akan menjamin bahwa sesuai dengan tagline dari TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologi, ini akan didapatkan oleh pemirsa. Itu kita selalu awasi, dan
pengawasan kita tidak hanya melihat dari ketika dia sudah memancar, ya kita juga memantau kualitas pancarannya itu, apakah bagus diterima atau tidak. Karena ketika dia di penerimaan di daerah yang sudah ditetapkan oleh peraturan bahwa daerah ini harus kualitasnya bagus dan itu tidak bagus, maka kita membuat catatan dan sampaikan ke penyedia untuk segera diperbaiki. Nah, itu bentuk pengawasan kami, Pak. Baik, untuk komersialisasi STB sendiri itu bisa didapatkan di mana, Pak? Kalau kita ingin membeli sendiri? Oh iya, jadi kalau untuk komersialisasinya itu di toko-toko elektronik yang ada di wilayah Palu ini sudah ada, di toko listrik pun tersedia juga. Pernah bahkan di toko bangunan mana itu ada tersedia STB dijual di situ. Dengan harga berapa, Pak Adli? Ya, ada yang 200, kalau saya lihat sudah 200 mungkin karena dia sudah pesan online. Tapi biasanya kalau saya sendiri pesan kemarin online itu 150 saya beli. Melalui online. Jadi kisarannya di 150.000, tapi kalau kita belinya on the spot itu bisa 200.000. Ya, tergantung merek juga. Tergantung merek. Dan itu harus ada lisensi dari SNI begitu itu ya? yang perlu saya ingatkan barangkali, Pak, terkait dengan perangkat STB ini, karena ketika kebutuhan masyarakat terkait itu sangat tinggi, maka tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain juga memproduksi tanpa sepengetahuan pemerintah, sehingga kualitasnya itu sangat tidak dijamin. Jadi itu perlu melihat nanti apakah ini perangkat sudah standarisasi atau tidak. Legal itu bisa atau nggak ilegal gitu legal. ya? Bisa dilihat di website Kominfo. Di situ sudah tersedia semua daftar-daftar perangkat yang sudah disertifikasi. Baik. Dari KPID Pak Indra, ini saya kembali ke tagline kita, Pak, ya, yang kita sudah sering siarkan gitu juga di TVRI ataupun juga disosialisasikan oleh KPID, bahwa kita akan mendapatkan gambar yang lebih bersih, ya, suara lebih jernih, teknologi lebih canggih begitu. Ini akan menjadi satu benefit untuk Indonesia begitu, Pak, terutama pemirsa televisi. Ya, memang keuntungannya kan sangat-sangat otomatis lah, namanya dia kan pasti sudah agak lebih canggih lagi. Dan saya menambahkan juga bahwa keuntungan bahwa di siaran-siaran TV digital itu gratis ya. Gratis untuk apanya, Pak? Menerima. Jadi berapa persen, kan kalau sekarang kan 19 ya. Nanti tidak menutup kemungkinan ada lembaga baru. Itu akan bertambah lagi. Dan itu gratis siarannya, bukan berbayar. Jadi tidak berbayar. Ya, tidak berbayar lah ya. Atau dia gratis, baru yang jadi ponsel kan cuma alatnya itu kan mudah didapatkan. Itu kan tinggal bagaimana distribusinya saja. Kita ya serahkanlah kepada pihak yang memang ditugasi untuk itu. Dan kami juga yakin bahwa juga memang sih pasti ada lah, pokoknya kenapa ini dapat ini, tapi itu biasa kita ketemui tidak hanya di Palu ya, hampir beberapa kita di grupnya kami di KPRI itu dibahas juga itu. Ini kenapa ini ya, jadi mereka bahas itu bagaimana Palu Sulawesi Tengah itu datanya ini bagaimana densosnya bisa nah itu ya kita ya kan, kita memberikan masukan-masukan. Nah, kalau ada dari Kominfo mereka sudah siapkan itulah mekanismenya bagaimana untuk tapi secara garis besarnya bahwa keuntungan dengan beralihnya ini memang sangat-sangat besar sekali ya, terutama di lapangan pekerjaan nanti, terutama buat anak-anak milenial ya, membuat konten nanti mereka akan berkreasi. Nah, kalau sekarang kan istilahnya mereka lagi terpendam ini, kapan kita nah, jadi ya makanya tapi jangan secara kebablasan lah, ada lah rambu-rambunya kita. Itu akan diatur ya. Baik. Artinya apa? Kalau kita lihat kan sebenarnya televisi itu mulai ditinggalkan begitu, Pak. Platform medianya di luar televisi yang justru lebih banyak viewersnya begitu. Nah, dengan adanya TV digital ini mungkin akan lebih meningkatkan keinginan kita untuk lebih kembali menonton televisi begitu. Iya. Cuma persoalan kan yang itu kan tinggal medianya. Kan biasanya kan kalau kayak di rumah saya tuh anak-anak saya tuh biasa dia nonton tapi melalui smartphone, handphone, nanti kita lihat konten-kontennya itu lah. Cuma kata bahwa dari situlah akan menumbuhkan kreasi-kreasi baru. Ya baru-baru. Baik, artinya TV kita teknologi lebih canggih dan konten kreator pun juga lebih banyak, dan sekali lagi persaingan akan lebih kompetitif namun secara sehat begitu. Siap tidak siap, Pak Indra, Pak Adli, kita sudah harus bermigrasi. Harus. Karena sekali lagi berkaca dari sejarah Indonesia ya lumayan tertinggal begitu ya dengan beberapa negara untuk termasuk analog negara itu tetangga. kita sudah 60 tahun, Pak. 60 tahun. 60 tahun. Kita tidak pindah-pindah, kita tidak migrasi. Artinya masyarakat pun juga siap. Dan juga nanti pun akan dibantu dengan pembagian STB gratis ini melalui Dinas Kominfo ya, yang datanya itu didapatkan dari Dinas Sosial. Dari lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran juga bertanggung jawab juga begitu ya. Lembaga penyiaran yang penyedia MUX. Yang ada MUX-nya. Jadi ada 3 kalau di Palu, RCTI, SCTV dekat TVRI. Baik.
Siapa tahu dan saya ada pembagian dari TVRI kita akan bisa. Baik, ini akan menjadi jawaban dan tantangan kami begitu juga. Terima kasih Bapak-Bapak Ya. sudah memberikan pencerahan kepada kami. Pak Indra, Komisioner KPID, Sultan, terima kasih Pak Adli, mewakili Balai Monitor FSR kelas 2A Palu. Kita berharap ini bisa menjadi salah satu terobosan breakthrough terbaru untuk TV Indonesia, penyiaran Indonesia broadcasting menuju ke era lebih modern, era digital. Tadi kita kenal dengan 4G ke 5G begitu Ya, Pak ya? 5G, ya. Oke, baik. Broadband nama istilahnya. Ya, kita harus siap begitu per 2 November. Artinya besok pukul 00 kita sudah harus bermigrasi ke TV digital. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.